Hari ini ngobrol bersama seorang streamer Jana garis miring Nice Guy Mo. Halo. Halo Bang Radit. Jadi awalnya tuh dari YouTube member gue. Mereka tuh suka ngasih saran, Bang, undang si ini Bang, undang ini gitu. Banyak lah ngasih saran. Tiba-tiba ada nggak mau coba Nice Guy Mo gitu. Nice Guy Mo siapa gitu kan? Coba deh gue cari gitu. Ternyata lu beberapa kali lewat FYP gue. Terus gue tanyalah di YouTube member gue itu, seru ya orangnya, gue bilang. Ngeselin sih Bang, gue bilang gitu. Apa tengil-tengil gitu, tapi coba aja siapa tahu seru. Gue nontonin dulu nih konten-konten lu kan. Gue nontonin dulu konten-konten lu. Ya udahlah, gue coba sinilah, gue coba kesini. Di kantor ini ada 11 karyawan. 10. 2 lagi kemana dulu? Ya, sama Nurul sama yang lain lah. Nah, ada 10 karyawan di sini. Salah satu dari mereka 2 hari yang lalu bilang, hati-hati Bang sama Nice Guy Mo. Kenapa? Saya bilang konten-kontennya banyak yang agak-agak serem. Terus masa sih gue bilang. Terus gue nonton lah. Lo ngajak ribut orang Surabaya. Itu kenapa? Kenapa lo ngajak ribut? Itu nggak ada ngajak ribut orang Surabaya. Jadi sebenarnya gini, gue waktu itu lagi. Ini gue klarifikasi konten-konten lo nih. Iya, gue lagi suka banget kerja kan. Terus kalau streaming tuh kalau gue nggak streaming gue nggak dapet duit. Gue ke Surabaya itu mau nyamperin cewek gue. Oh, udah ada perempuan, udah cewek? Udah. Katanya kalau gue nggak kesana tuh dia nggak, artinya gue nggak sayang sama dia gitu kan. Ke Surabaya lah nih. Iya, terus udah kesana ternyata wifi jelek. Terus gue nggak punya setup gue gini-gini. Hari pertama oke lah, vacation. Kedua vacation, ketiga gue mulai sakau nih, gue kesel. Gue nggak bisa ngerjain duit gitu kan. Hari keempat gue mulai stream 10 menit tuh tetap nge-lag. Gue udah beli hotspot, udah beli kamera gini-gini. Terus gue cuma di kasur, gue panas banget. Gue terlalu panas, gue kayak nggak bisa nih kayak gini. Gue mesti ngelakuin something gitu. Terus gue curhat aja. Gue kesel banget, gue gak bisa kerja karena koneksinya jelek gini-gini. Penyampaiannya karena lagi kesel, jadi orang-orang tuh kayak kesannya ngejek, kesannya ngatain kota gitu. Tapi kan lo bilang Surabaya adalah Surabaya, gue bilang ini. L kan. In my experience emang soalnya duduk kemana-mana, literally mau dari mall kemanapun itu 30 menit minimal. Dan juga waktu itu gue sinyalnya jelek banget. Tapi kan itu kan my experience gitu. Terus akhirnya lo ketika lo diserang banyak orang, lo apa? Minta maaf kah? Gue malah gue minta tolong shout out Pak Armuji. Gue bilang Pak Armuji collab yuk gitu. Gue minta tolong Pak Armuji collab yuk. Masuk ke pemerintah lo ya? Gue suka banget perhatian sih sebenarnya. Gue suka banget perhatian. Itu waktu semuanya nge-hate, handphone gue viral, gue itu momen terhappy gue lah. Jujur aja ya. Tapi thank you Surabaya, tapi shout out Surabaya juga. Tapi lo mau balik lagi ke Surabaya kan? Gue kemarin tuh diajakin Pak Kemenpora Pak Dito main pedal karena gue ngata-ngatain pedal kan. emang pola lo gitu ya? Tapi olahraga kentang, tapi mau olahraga kentang gitu. Maksud gue kalau lu bisa jago tenis, pasti lu milih jago tenis dibanding pedal. Pak Kemenpora bilang, ayo Jana tenis gini-gini. Terus gue bilang ya siap, gue mah apapun gue suka tantangan. Terus dia bilang ayo ke Surabaya dulu tapi hari Sabtu. Belum siap kalau Surabaya dulu. Kenapa? Lo takut orang-orang sana masih marah gitu? Iya masih marah dan itu kayak jebakan Batman aja gue takutnya gitu. Maksud gue kalau bisa dihindari kan enggak lah gitu. Tapi pengalaman gue pribadi ya, Surabaya tuh salah satu kota paling menyenangkan di seluruh Indonesia buat gue. Kenapa? Karena pertama kalau gue bikin stand up di sana crowdnya seru banget. Terus bikin tanda tangan buku itu selalu rame. Banyak sahabat-sahabat baik gue pas gue kuliah dulu itu dari Surabaya. Makanannya enak-enak. Salah satu makanan ikan patin paling enak itu gue dapat di Surabaya justru. Mungkin lo belum explore kali. Iya belum explore. Gue kadang-kadang ngerasa kayak kota-kota kayak Surabaya, kayak Jogja itu cuma Jakarta tapi beda tempat gitu. Kalau kota mahasiswa beneran enak tuh top 1 gue tuh tetap Purwokerto, Purwokerto itu kota WCT tuh, itu top 1 gue. Jogja bukannya vibes-nya apa? Gue kalau mendarat di Jogja tuh selalu kayak kota yang chill, yang asik gitu loh. Karena lu ada budaya di situ, ada chill asik, tapi parameter gue tuh kalau masih butuh mobil di kota itu tuh masih kayak mendingan gue di Jakarta aja sama-sama. Soalnya di Purwokerto tuh kemana-mana 15 menit, 10 menit dari ujung ke ujung kota doang. Naik motor bisa, seru banget. Terus lo kemarin, lo gini deh, gue ngeliat konten lu ya. Ada satu orang dulu itu anak didik gue sebenarnya. Siapa ya?
Karin. Iya. Gue lihat dia perkembangan dia dari kecil. Iya. Gue sebagai juri Suca ngelihat dia maju, aduh lucu banget Karin gitu kan. Ngasih komentar buat dia semangat apa segala macam. Tiba-tiba di konten lu. Terus dia lo ledek-ledekin. Iya. Tapi itu cewek lo kalau itu? Bukan. Itu tuh ibarat Brad Pitt sama Angelina Jolie lagi acting aja gitu. Lagi acting aja. Ada sleepover stream. Which is dia nginep di apartemen lo. Iya, tapi itu depan kamera jadi nggak apa-ngapain. Lo apa sih lo sama Karin ini gimana sih? Gue udah lama nggak ketemu dia. Kenapa harus ngeliatnya di tempat lo gitu lo? Gue hangout aja, lo stream. Kenal di mana? Kenal di TikTok. Abis itu udah gue semua orang gue suka banget aja, gue ajak aja. Bisa pasti ada yang cocok 1-2, terus kita nge-stream bareng aja. Oke. Iya. Sampai bikin sleepover stream? Itu orang-orang pada ngina-ngina juga dong? Bokapnya. Sekarang udah lagi di take down videonya. Udah gue take down. Bokapnya marah. Bokapnya Karin? Bokapnya ngira gue pacaran beneran gitu. Terus dia kayak mau visum lah ini itu. Dia belum di brief bokapnya gitu. Padahal itu idenya Karin. Sleepover stream juga kayak good idea tuh. Udah emang jokesnya tuh awalnya ngelawak, bukan lebih ke pacaran. Tapi beneran gak ada yang baper? Baper lo ya? Nggak lah, bercanda. Enggak, kayaknya enggak. Kayak belum. Bapaknya marah? Bapaknya marah. Nyokap lu marah nggak? Enggak, nyokap gue nggak marah. Lu tau nyokap gue juga? Enggak. Tahu. Yang dia suka ngomel-ngomelin lu. Iya. Nyokap gue enggak, nyokap gue baik banget. Iya emang baik banget, tapi ngeliat kelakuan lu kan. Kenapa sih ini perhatian ini lu kenapa suka banget perhatian tuh? Apa sih akarnya apa sih? Kan kemarin ada psikolog main ke tempat lu. Kemarin psikolog dan gue ternyata di diagnosa gue bukan NPD gitu. Gue kira diri gue NPD, dari dulu gue dibilang NPD. Terus karena nggak dapet validasi aja kali ya dari kecil. Kenapa lo bawa psikolog ke stream lo dan bukannya itu rahasia ya? Itu lebih ke informal consultation gitu. Oh itu informal? Iya itu informal. Gitu, karena gue rasa banyak psikolog yang nggak mau terlalu dibuka segitunya kan. Which is itu berarti nggak formal itu. Bukan assessment formal. Bukan assessment formal, itu informal consultation. Itu gue nyari psikolog, habis itu gue DM semua psikolog. Gue DM 30 psikolog, 40 psikolog. Oke, terus ketemu lah satu. Iya, satu bales. Tapi dia juga bilang ini bukan formal ya gitu. Iya, dibilang habis itu ya udah Kak, aku nggak apa-apa, aku tetap mau ngobrol aja sama psikolog gitu. Oke. Karena biasanya memang dia harus ruang tertutup, terus lu bicara trauma, bicara apapun yang ini kan. Bener. Tapi lu ada yang lo tutupin nggak di stream lo ketika lo bareng psikolog itu? Gue dari awal streaming tuh nggak ada yang gue tutupin. Gue tuh suka banget yang otentik gitu. Yang otentik karena menurut gue di Indonesia kurang aja yang otentik karena mereka lebih ngejar FYP atau viral. Berarti lu di stream itu seotentik-otentiknya diri lo? Iya, seotentik-otentiknya diri gue. Tapi kan orang expect tuh misalnya gue ketemu gue langsung expect marah-marah atau ini. Itu kan lebih ke nggak punya etika gitu. Ini tetap diri gue tapi yang punya etika aja kalau ketemu orang langsung. Nggak mungkin gue langsung marah-marah ngata-ngatain. Tapi kalau lo sama Karin adalah pura-pura dan bercanda, otentisitasnya di mana? Otentisitasnya adalah gue bilang gue mau nyoba jago banget role play gitu. Terus, lo udah bilang duluan? Gue bilang dari awal, gue chat gue kadang ngerasa jago banget acting. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gue lagi dapat gimmick dikasih umpan nih sama viewers, gimmick marah-marah, itu mesti gue makan gimmicknya. Walaupun gue tahu mereka lagi mancing gue. Jadi gimmick lawak, gimmick marah-marah, gimmick acting, gimmick jadi cowok, gimmick semuanya. Berarti itu semua di awal viewer juga tahu lo sama Karin adalah role playing. Tahu. Serunya mereka tahu. Tapi kan kalau lu jago banget, mau mereka tahu pun mereka tetap suka acting lo gitu. Kayak kita nonton Avengers misalnya. Kayak kita tahu ini palsu tapi kayak wah ini good nih gitu. Tapi berarti asli diri lo tidak setengil itu? Ya lebih ke punya etika aja sih, punya etika, punya adab. Jadi karena ada layernya ya, which is ada diri lo yang sebenar-benarnya. Tapi ada layer di mana lo harus tahu konteks ya. Ya nggak mungkin nggak mungkin gue lagi kayak gini gue teriak-teriak misalnya. Ini sekarang ini lo nggak ngomong jorok kan? Enggak lah. Itu lebih ngapain kan? Lo teriak-teriak nggak apa-apa karena nih bekas kayak di apartemen lo kan? Iya, kok lo tahu sih? Kan gue nonton, gue bilang. Oh iya. Lo sebelum lo dateng gue tontonin dulu. Ini orang aneh nggak nih gue pikir nih. Fun fact-nya juga itu member lo di Discord
Itu viewers gue. Sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih informasi kalau membership channel YouTube Raditya Dika ini sudah dibuka. Dengan join akan dapat keistimewaan sebagai berikut: emoji dan badge khusus member, akses ke Discord khusus member, dan yang terakhir nih, setiap sebulan sekali di awal bulan gue bikin konten behind the YouTube, dimana gue akan ceritain behind the scene dari video-video yang kita kerjain di 1 bulan ke belakang. Ternyata yang jangan Cak, papa habis makan juga, Cak. Ketika gue bikin live streaming bisa komen di kolom chatnya, karena kolom chatnya khusus member. Dapat kesempatan juga kalau gue lagi live stream, gue kadang suka ngobrol sama member, dan kalau lagi ada sesi itu bisa ikut ngobrol sama gue. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Pertanyaan gue biasanya kalau bikin live stream memang public, tapi setelah live stream selesai videonya hanya bisa ditonton oleh member. Jadi kalau tertarik silakan langsung join aja channel YouTube Raditya Dika. Buat yang pakai Android tinggal lihat tombol join, dan yang pakai iPhone ketik link ini masukin ke browser. Hanya Rp19.900 per bulan, silakan join. Oh gitu? Iya, gue minta tolong dia. Enggak sih, dia jadi gue dia siapa? Iya, nggak, dia anak kelas 3 SMP. Viewers gue tuh militan banget karena mereka ngeliat gue dari miskin gitu kan. Jadi mereka ngebantuin gue banget. Terus mereka bilang Tunggu dulu. Bentar. Tunggu. Krim, Shasa Krim. Tunggu dulu. Karena ini semua dimulai dari chat di YouTube gue di screenshot di Discord gue. Iya. Tulisannya adalah, "Bang, ini tim lu apa bukan?" Tulisannya kalau nggak salah siapa namanya? Bukan Kania kan? Enggak, yang gua kirim ke lo. Waktu itu ada yang role play sebelum jadi Bill ini bukan kita kan. Pokoknya ada katanya Yono mengundang dia ke YouTube Raditya Dika pakai chat gitu kan. Terus ini katanya timnya Radit namanya Yono gitu. Terus dikirim tuh ke YouTube member gua. Terus gua lihat kan, Yono ngundang-ngundang orang, nih siapa ini? Terus gua bilang lah ke mereka, "Bukan Bang, ini bukan kita." Bukan, sorry, itu ini bukan dari tim kita gitu. Nah baru tuh bawahnya, lo nggak mau ngundang si Mo gini. Baru tuh rangkaian itu terjadi. Nah, gue mau make sure satu hal, chat itu bukan rekaan dong. Bukan. Oke. Bukan rekaan. Berarti chat itu bukan bagian dari konspirasi ini. Bukan. Itu tangan Tuhan aja. Tiba-tiba anak SMP itu anak SMP kelas 3. Dia bilang, "Mo, nih semoga dibantuin Bang Radit gini-gini." Terus terus lu bales gitu-gitu. Iya. Terus gue kasih 300.000 kemarin. Dia buat jajan. Terus gue bilang, terus dia bilang, "Mo, lu beneran ngasih gue duit nih, 150-nya gue pakai buat sawer lu lagi ya." 3 SMP bro. Kelas 3 SMP. Dia ngasih gue keyboard, ngasih gue mouse, gue footin gue waktu gue nggak bisa makan. Shout out buat siapa? Krim. Dins Krim. Tapi nge-gym Krim. Oke, gue ngelihat lo bilang lo kalau kesini jadi full circle. Full circle maksudnya? Iya, lo dulu punya gebetan cewek diundang Raditya Dika, sekarang itu apa ceritanya apa tuh? Dari dulu tuh gue kagumnya sama lo tuh bukan ke lucunya, tapi lebih ke pinternya. Lebih pintar aja jujur, kayak ada beberapa komedian tuh yang menurut gue kayak ini orang tuh pinter banget gitu. Oke. Terus dari dulu tuh ini cewek, gue tuh ada mantan di SMA. Dia kayak lagi nonton ini. Terus siapa namanya? Masa disebut? Lah kan pasti dia juga tahu. Nggak mau, nggak apa-apa. Ya udah, oke. Sekolah di mana dulu? Al Azhar Pejaten. Najla. Ya disebut juga. Ya nggak apa-apa deh. Dia ngefans banget sama lo. Dia bilang lo paling otentik gitu. Terus gue awalnya belum paham. Terus gue lihat, oh ya nih orang otentik. Gitu-gitu. Terus ada momen waktu gue putus tuh, gue waktu itu awalnya food reviewer waktu jadi TikTok. Gue kayak suatu hari gue pengen banget makan sushi Tengoku, lu tau kan sushi Tengoku. Anjir itu legend itu. Itu kesukaan gue. Gue pernah ada mimpi dulu, gue di kasur tuh gue bilang nge-review sushi Tengoku sama Bang Radit tuh seru banget. Lu sampai mimpi? Iya, gue sampai mimpi. Gue setiap malam tuh mimpi gitu. Gue kayak berandai-andai mulu. Umur berapa itu? Umur kelas SMP, SMA. 2 tahun yang lalu lah. Oh baru berarti? Iya semester kelas 4 lah. Semester 4, semester 5. Oke. Lo mimpi suatu hari review sushi bareng gua. Iya. Karena berarti 2 tahun yang lalu masih pacaran sama cewek ini? Kayak baru putus deh. Oh tapi masih kengiang lah soal gua. Karena dia suka cerita soal gua. Iya. Terus akhirnya hari ini kita ketemu. Full circle-nya adalah dulu ngomonginnya sama dia. Iya, dulu ngomonginnya sama dia. Terus gue cuma berandai-andai aja gitu. Berandai-andai bisa gak ya gue ketemu gitu. Berarti ngebekas banget dong sih.
Iya kan? Iya, ngebekas. Dia baik banget, dia baik banget. Kenapa putus kalau kayak gitu? LDR, gue nggak bisa LDR. Lo di Itali? Gue di Itali, waktu itu Isma. Keluar tuh semua tuh video-video lama lo, pakai jas. COVID-19, ini itu apa sih? Video itu lomba, gue lomba. Oh lomba. Gue lomba, gue tuh orangnya all in gitu, jadi apapun yang gue lakuin pasti gue 100%-in. Waktu itu mau jadi mahasiswa, gue mahasiswa. Tunggu dulu, jadi lo dari Al-Azhar Pejaten. DO. DO di Al-Azhar? DO kelas 1 semester 1 tuh gue DO. 1 semester doang gue SMA. Karena? Dulu karena gue gedenya di Amerika, itu baru ke Indonesia tuh kelas 11, kelas 10 semester 2. Itu gak punya etika parah. Gak punya etika? Nol etika, nol adab Pak. Nol adab. Gak punya hati, gak punya empati. Karena lo dulu di New York kan? Di New York ya, di Queens. Lo kenapa di New York? Waktu itu nyokap gue karena kerja tiketing, dibilang ayo liburan yuk. Ternyata kita 7 tahun di situ. Nggak, tunggu. Nyokap lo travel maksudnya? Dia kayak kerja di Qatar Airways gitu. Jadi dapat visanya gampang. Oke. Kok bisa tadinya liburan tiba-tiba 7 tahun di sana? Nyokap gue emang suka ngeprank gitu. Nyokap gue orangnya labil. Jadi dia ke situ, abis itu cuma dibisikin sama temennya tuh kayak tinggal di sini aja Put. Kita kerja hard labor aja kayak kasir, bersih-bersih. Bareng bokap? Enggak, bokap di sini tetap. Iya. Jadi bokap memperbolehkan? Bokap sangat memperbolehkan. Siapa yang nggak mau anaknya ke Amerika gitu kan? Tapi random juga ya. Itu hanya lu atau ada saudara? Abang gue juga dibikinin visa, udah dibeliin tiket. Tapi ini lagi menurut gue perbedaan hoki sama garis Tuhan. Dia lebih mentingin main futsal waktu itu, hari itu. Di Indonesia, Jakarta. di Jakarta dibanding ke Amerika. Makanya lu hanya berdua nyokap? Ada berdua nyokap, lo udah ada visa, udah ada tiket. Kalau ada nyokap lo yang bilang Oreo, mochi Oreo itu mochi Oreo. Itu gue lagi nge-live, nyokap gue karena agak gembul-gembul pakai jilbab gitu, dibilang kayak mirip mochi Oreo. Dibilang kayak mirip mochi Oreo lah. Gue kalau digituin kan gue sangat senang lah gitu, dikasih umpan-umpan mulu gitu. Nyokap lo tahu? Nyokap gue nggak tahu. Gue tuh nggak suka briefing banget. Jadi nyokap lo nggak tahu dia dibilang mochi Oreo. Dia tahu, tapi dia nggak tahu gue gimmick marah-marah. Dia mikir gue marah-marah beneran. Wah lo gila ya, lo emang bermain juga ya berarti ya? Bermain maksudnya? Ya maksudnya kayak dapat ini gue mainin nih, dapat ini gue mainin nih gitu ya? Iya, gue suka buat role play gitu. For the sake of entertainment berarti kan? For the sake of, gue nggak suka gue nggak mau produk gue tuh kentang gitu loh. Kayak gue mau semuanya nih totalitas. Kalau lagi ngejokes kita upin jokesnya, lagi otentiknya, lagi ngegame, lagi joget. Gue mau 100%-in aja. Tapi orang jadi kalau yang nggak tahu ya, itu jadi bingung nggak sih? Lo tuh sebenarnya yang mana sih gitu? Gue emang sengaja. Menurut gue kayak gue nggak mau menangin semua orang. Gue lebih ke gue mau jadi diri gue yang suka bakal suka banget, yang nggak suka bakal nggak suka banget. And it's okay. And that's okay karena itu reality kehidupan gitu. Dibanding menurut gue sekarang gue ngeliat TikToker, influencer tuh mereka lebih mau menangin semua pasarnya, which is nggak reality gitu loh. Lu buat lo disukain semua orang. Karena once lo authentic, orang yang satu tribe sama lo pasti larinya ke lo kan? Iya. Karena dia ngeliat autentisasi itu, gue ada koneksi nih. Iya, tapi bedain juga autentik sama nggak punya adab dan nggak punya etika gitu. Nah, gue mau ngomongin nggak punya adab nih. Lo di Queens kan sekolah, masuk ke Al-Azhar Pejaten, dibilang lo nggak punya adab katanya. Emang nggak punya adab apa lo? Nol adab sih. Ngapain? Misalnya lo guru nih, kita semua siswa nih. Gue lagi duduk paling belakang. Dia minta casan HP. Kan guru dia kan casannya Android. Terus kita semua tuh makanya iPad kan, karena kita siswa gitu. Terus gue berdiri dari belakang, gue ke depan, gue bilang, Pak lihat nih Pak, nggak ada yang pakai device kayak gini. Nggak ada yang pakai Android maksudnya? Iya. Terus gue giniin iPad depan muka, lihat nih Pak, Apple. Sakit nggak? Sakit sih. Sakit nggak kayak gitu? Dan itu gue berdiri gitu, gue seniat itu. Misalnya kayak gue ke pesantren kilat. Gue pesantren kilat harusnya nggak boleh bawa HP, tapi gue mesti, karena gue sebutin itu, HP gue tetap taruh di tas gue. Waktu sholat subuh hilang HP-nya. Gue lagi aduk-aduk energen, bikin energen. Nih depan gue tuh guru agama yang benci banget sama gue, guru bahasa Arab. Gue masih ingat namanya tapi nggak sebut. Gue bilang, Pak tadi pagi ke ruangan saya nggak sholat subuh? Emang kenapa? Kamu bawa HP emang? Terus gue bilang, kalau nggak mau jawab mah nggak usah. Udah sengaja, dan gue ngelakuin itu sengaja karena gue nyebelin gitu. Gue tahu nih orang tuh benci banget, gampang banget ke-trigger. Dia langsung ngambil tangan gue, Jannah gitu. Jannah, maksud kamu apaan ngomong gitu? Terus karena gue tahu dia orangnya agamais, kan dia emang guru bahasa Arab. Pak, bapak kan belajar agama nih, mubazir loh Pak gitu. Wow, saya gampar kamu ya. Gitu.
Gue pernah duduk kayak gini aja nih, gue sengaja nyebelin banget. Misalnya lo lagi emang gila nih orang. Ini orang ini gila punya etika banget. Gila nih Habis orang. itu gue ditampar Tuhan, tapi langsung diajarin etika. Betul. Satu lagi yang ini nggak etika, misal ini paling nggak jelas. Gue nggak tahu apa yang nge-trigger gue buat jadi orang nyebelin. Misalnya lo lagi ngajar, terus gue siswa, gue paling depan, duduk paling depan, gue mau sarkasin lo, gue ngeliatin lo kayak gini. Lu gerak-gerak, lo ngajarin, gue liatin. Abis itu dia tahu gue nyebelin, dia narik gue gini, Jana, saya muak dengan kamu, gitu kan? Ya lu bayangkan sampai seorang guru kayak gitu, mukanya di segini. Lu berarti rese banget menurut lu. Rese banget. Terus gue tahu kan, gue nggak suka minta maaf gitu. Habis itu gue lagi diliatin semua siswa kan, terus gue ngedouble down, gue ngelakuin hal lebih nyebelin. Gue minum air putih, gue minum kayak gini. Ini sambil kayak gini ya, gue sambil liatin. Sakit gak sih? Itu gitu? Lebih ke sakit sih. Sakit gak gitu? Dan itu gue maintain eye contact gue selama gue minum. Terus dia langsung? Enggak, dia cuma bisa geleng-geleng kepala. Tunggu dulu. Itu kayak gak ada hubungannya sama Amerika deh. Itu ada hubungannya sama Amerika. Apa hubungannya? Karena di Amerika tuh pasti top 1 orang pinternya orang Asia gitu. Karena pelajarannya segampang itu. Masa gue kelas 9 baru belajar aljabar, kelas 10 geometri setahun. Iya, pasti pendidikan Amerika nge-lag lah. Iya, di sini kalau bisa UTBK tuh pasti SAT sana bisa lo lakuin lah. Oke, lalu? Saking gua merasa pinternya, di sana tuh kayak aduh lu dikasih toleransi karena lu pinter, siswanya jelas. Ya udahlah kalau lu nggak punya adab dikit gitu. Misalnya gua manggil guru pakai nama. Artinya lu di Amerika pinter? Iya, gua pinter, gua ranking terus. Oke. Emang gua pinter banget sumpah. Serius. Aslinya emang pinter. Aslinya emang pinter. Karena lo ISMA juga. Iya, tapi gua sekarang alokasiin ke streaming aja otak gue gitu. Oke. Terus sampai sih ya di sini gue nggak punya etika aja, gue manggil guru, gue ngejokes guru, gue nggak manggil guru tuh teman. Di sini maksudnya di Indonesia. Waktu di Amerika. Waktu di Amerika kan itu emang lazim kayak gitu. Emang lazim. Bedanya gue nggak tahu di Indonesia tuh mesti beda. Oh. Jadi lo di Indonesia manggil guru pakai nama? Awalnya. Bambang gitu. Iya, masa gue aneh banget, gue speak me itu gue misalnya gue mau seragam ngapain ya kita pakai seragam. Gue sekolah pakai hoodie. Disuruh pulang lagi. Dan itu menurut gue malah sistemnya yang salah gitu. Gue aneh banget. Ya, karena lo merasa datang dari negara yang lebih superior kali. Gue Amerika nih, datang ke Indonesia nih. Ini aturannya gini tahu gitu. Bukan kan? Lebih superior sih, lebih ke kayaknya mereka bisa maju karena mereka pakai mindset itu gitu. Terus kayak kalau kita terapin di sini kayak kita maju juga gitu. Iya, artinya kan tetap lo menganggap Indonesia di bawah Amerika kan. Karena dalam konteks itu kan lo merasa mereka maju kan. Iya, lebih open lah. Nah, lebih open. Titik baliknya apa? Gue gak tau sih ini bakal dikat, tapi gak apa-apa, mereka udah tahu semua ini. Bokap gue ini di pesantren. Di penjara kan? Gue nonton stream lo, kan lo sering ngomong. Bokap di penjara. Iya. Abis itu salah satu guru terbaik dalam kehidupan ya kemiskinan. Oh, terus lo jatuh tuh. Jatuh. Gue kayak tinggal di rumah semut, rumah petakan. Rumah semut? Iya. Rumah di gang semut. Jadi gue waktu itu gue malu kan. Ini orang-orang yang kurang punya duit. Waktu itu gue relate banget. Gue di drop. Gue ngedrop. Orang kurang punya duit. Gue relate. Di drop di depan gang. Gue minta, please man, udah kita depan gang aja. Enggak lah mo. Ayo gue drop lu sampai depan rumah. Abis itu udah di drop. Udah dong nggak apa-apaan. Besoknya gue sekolah. Gue dipanggil gulukan gang semut. Tinggal di gang semut. Itu emang istilah lazim gang semut? Enggak, itu emang teman-teman gue aja. Tinggal. Oh, teman-teman lo. Men, lu gang semut di mananya men gitu? Oh. Gang semut yang mana nih? Gitu-gitu. Berarti malu. Ada malunya, ada patah hatinya, ada keselnya. Itu tunggu dulu. Itu kan bokap di penjara, lo jatuh miskin. Setelah pindah dari Pejaten. Setelah pindah dari kan di Dewa dulu kan? Di Dewa dulu. Terus pindah ke homeschooling Kaseto. Shasa Kaseto. Yeah. Karena kayaknya mending ini anak nggak usah masuk ke sekolah nih. Enggak, gue lebih ke udahlah, gue nggak mau sekolah aja. Oh, lu nya nggak mau sekolah. Yeah. Sistem sekolah tuh nggak cocok buat aku, makanya homeschooling. Oke, jawaban jujurnya bucin. Jadi mantan gue yang suka banget sama lo, dia pindah homeschooling Kaseto, gue pengen bareng sama dia. Capek banget gue, gila lo. Jujur bucin. Berarti nggak di DO mengundurkan diri? DO, tapi gue DO. Kalau dia pindah, kalau gue DO. Lu secinta itu sama dia ya? Gue emang pecinta orangnya, gue lover boy gitu. Suka banget gue. Pacaran gue tuh selalu lama-lama terus. Orang tahu pacar lo yang sekarang yang di Bandung, di Surabaya itu? Enggak tahu. Oh, lo emang sembunyiin? Gue nggak sembunyiin, tapi lebih ke gue nggak pernah mau pacarin cewek yang
mau terkenal gitu, karena menurut gue agak sakit tuh kayak gitu. Tapi kan lo mau terkenal. Tapi kan gue cowok, gue bukan mau terkenal, gue mau terkenal karena art gue gitu. Tadi lo bilang mau attention, suka attention. Attention kan salah satu indikasi bahwa produk gue nih laku. Oke. Iya. Oke. Jadi art itu apapun selama attentionnya ada. Kalau misalnya ibarat Bang Raditya Dika tuh berarti kalau lu stand up comedy, gue streaming. Oke, nah terus bokap di penjara, masuk ke homeschooling Kaseto. Karena bener tuh, setahu gue homeschooling Kaseto tuh ada kegiatan yang memang di sekolahnya kan. Nah itu dianterin pulang karena dari situ, atau pas lagi jalan bareng teman-teman dari homeschooling yang sampai gang. Oh enggak, itu waktu itu lagi nongkrong. Lagi nongkrong dianterin pulang. Nah berarti malu banget tuh. Malu banget. Oke. Jadi sadar lu harus punya adab gara-gara nggak punya duit gitu, apa gimana sih? Gara-gara nggak punya duit, nggak punya duit dipandang sebelah mata gitu-gitu, dan rasanya nggak enak banget gitu. Lo harus digituin ya? Harus digituin gue. Wah dulu momen termiskin tuh sedih banget Pak. Maksudnya sedih banget, kayak misalnya gue buka laci baju gue, tikus lompat ke dada gue, lari karena baju gue lagi digerogotin tikus. Di situ gue momen kayak gitu kan udah nggak bisa ketawa lagi, udah nggak bisa kesel, gue cuman ya Allah, gini banget gitu. Apalagi lo dulu gede di Amerika. Iya. Terus mau digampar guru lo tantangin. Iya, dan lebih sedih lagi kan kalau makan nasi padang dari awal kan nggak apa-apa. Tapi kalau waktu kecil makan sushi habis itu jadi nasi padang, itu sebenarnya nasi padangnya nggak apa-apa, tapi karena lu ada perbandingan sama sushi ini. Jadi kayak selama lu makan, ya Allah, masa nasi padang gitu. Padahal enak nasi padang. Enakan nasi padang, iya. Oke. Terus lo masuk UI atau lo mau milih kampus apa? Kalau nggak salah ada 2 ya? Iya, gue mau masuk Unsud. Gue awalnya nggak mau kuliah. Gue awalnya udah podcast gitu-gitu. Tapi udah, tapi pakai HP doang, modal HP. Gitu, gue modal streaming pakai laptop pinjaman gitu-gitu. Oke. Tapi lagi-lagi gue nggak bisa ditantang, ya kan? Jadi orang bilang, masa nggak kuliah? Lu pinter apa kalau lu nggak kuliah? Terus gue mikir karena gue nggak mau kuliah di UI atau kuliah kampus yang bagus karena gue nggak punya mobil. Apa hubungannya kuliah di UI sama punya mobil? Gue insecure dan gak pede aja, nanti gue takut si cewek tuh mandang gue kayak semut lah nanti kalau gue gak punya mobil, gue gak bisa deketin cewek. Terus gue I'm a big believer in mending jadi raja di bukit. Jadi karena gue tahu bahasa Inggris gue bagus, gue apply kampus ke Unsud yang kemungkinan besarnya tuh A playernya tuh pasti di UI UGM kan. Iya. Gue ke Unsud dan benar gitu, gue pasti gue stand out banget, iya keterima banget. Katanya om lo malah ngeledekin lo? Om gue pernah ngeledekin gue. Oh iya, ini momen gue sakit hati. Jadi kalau lu pikir kenapa gue gue orangnya dendaman banget gitu. Gue ada death note di ini, dan itu nama-nama orang yang pernah nyakitin hati gue. Yang lo pengen mendingan dia mati? Bukan mendingan mati, tapi gue bakal nih orang. Waktu gue udah ini. Ya bayangin lo lagi. Lo umur berapa sih? Gue umur 22. Oh iya sih. Enggak, bayangin kita lagi kayak gini. Masih umur di mana? Gitu masih gitu lo. Testosteron lo masih tinggi tuh. Lu bayangin kita lagi ngobrol gini, kita semua keluarga, terus ditanya mau apa plan ke depannya. Gue pengen kuliah. Ini reaksi dia real kayak gini. Kuliah, bapak lu di penjara, siapa yang mau bayar? Dan dia ngeliatin gue, terus gue cuma ngeliatin dia orang, wah. Masuk. Tergores langsung tuh, terukir. Nama lu terukir di hati gue, sumpah. Berarti dia tahu di soal ini nih? Tahu semua pasti. Berarti hubungan dia sama lu nggak akrab? Nggak akrab. Dan namanya ada di Death Note? Ada di Death Note. Banyak banget nama di Death Note, banyak banget yang nyakitin hati gue. Secemen apa batas paling bawah orang masuk ke Death Note lu? Secemen apa? Misalnya katakanlah nggak mau nyapa lo masukin atau apa? Apa yang paling rendah? Beneran nganggep gue rendah. Dan itu gue nggak tahu kenapa gue bisa ngerasa aja nih orang nganggep gue beneran sebelah mata gitu. Apa yang paling kecil yang dosa orang sampai lo masukin Death Note? Misalnya apa? Nggak ngangkat telepon atau nggak apa tuh? Enggak. Kalau mereka lebih ke apa yang mereka omongin ke gue gitu. Misalnya awal streaming tuh kayak, misalnya gue lagi streaming kayak gini, gue lagi senang walaupun dengan viewers gue 8 atau 20. Iya. Itu dia bilang, lu ngapain? Gue beli dah sini streaming lo gitu. Masuk. Masuk. Wah, gila. Masuk. Gila. Masuk Pak. Dibeli, katanya gue dibeli streamingnya. Gue beli nih streaming lo. Gue beli dah streaming lo, masuk. Itu padahal orang random atau orang lo kenal? Itu temen. Jadi yang gue sadarin juga kalau lo ngejar mimpi lo dan itu nggak sesuai norma, itu orang-orang terdekat malah yang bakal nge-hate lo. Ya, karena lo mau ketemu Panji kan? Panji punya argumen itu tuh. Kadang-kadang
orang paling dekat kita yang nggak pengen ngelihat kita naik karena mereka sama-sama bisa mikir kita ada di tempat yang sama, kenapa lo lebih sukses dari gue. Iya, itu subconsciously juga. Terus banyak juga sindrom kayak orang di Indonesia tuh mau ngelihat lu do good tapi never better than them, ngerti gak? Kayak lu good tapi jangan jadi better than me, karena kalau lu better than me gue merasa tersaingi atau apa. Iya, merasa nggak adil, kok gue nggak gitu. Oke. Bokap di penjara, homeschooling kaseto, lo jatuh miskin, lo jadi titik balik lo itu. Menurut lo sekarang kalau tindakan lo ngeledek-ledekin guru itu nggak banget lah ya? Nggak banget, itu gak punya etika. Udah nyesel ya lo ya? Nyesel, minta punya maaf. Punya etika lo sekarang punya ya? Punya etika. Punya etika, masa orang pakai HP Android dikata-katain, punya etika. Guru lagi, respect guru banget. Katanya lo jatuh miskin terus si om lo bilang mau pakai duit apa? Akhirnya Isma nih dari mana nih? Dari apa sih lo? Jadi gue kuliah, dari awal gue kuliah Unsut. Gue emang sering lomba gitu. Gue sering lomba dari Al Azhar pun gue sering lomba, tapi lomba bahasa Inggris gitu kan. Jadi itu udah karena gue cheat code lah kalau bahasa Inggris. Jadi gue lomba, gue keluar dari zona nyaman, gue debat gitu-gitu, pidato. Itu video yang waktu pakai jas tuh lomba pidato. Itu juara. Pokoknya gue nggak juara deh. Abis itu Isma, gue nyoba keterima, alhamdulillah. Ini for context, Isma itu apa? Isma itu program beasiswa. Shout out Pak Nadiem Makarim, lo mau ubah hidup gue banget, thank you. Kampus Merdeka ya? Pokoknya program pertukaran pelajar. Jadi ke banyak negara, ada Eropa, Amerika, Asia, Jepang, semuanya ada. Lu pilih aja buat 1 semester, buat mahasiswa. Semua mahasiswa, mau negeri mau swasta. Lo ke Itali? Gue pilih Itali. Lo ditukar sama spaghetti. Masuk nggak? Belum. Oh, Death Note. Masuk Death Note ya? Belum. Gue normal juga gitu. Kalau ngejokes gue masih paham gitu. Bukan apa-apaan Death Note. Enggak. Paham gue. Oke. Lo ke Itali berarti pertukaran dengan mahasiswa Itali dong? Enggak pertukaran, tapi lebih ke mereka, ya kita kuliah di sana aja buat 1 semester dibayarin pemerintah. Tapi kan kondisi ekonomi lo lagi kurang oke juga. Kan beasiswa. Maksudnya beasiswa itu termasuk jajan juga dikasih duit? Semuanya. Jadi lo cuma bawa badan? Cuman bawa badan. Dapat uang jajan juga? Iya, dapat uang jajan juga. Iya kan, good program, tapi sekarang udah hilang katanya. Duh, sayang banget. Wah gila. Tapi untuk dapat itu susah dong? Untuk dapat itu susah. Lo dari Unsut? Gue dari Unsut. Satu waktu gue keterima tuh muka gue dijadiin poster gitu. Oke. Menurut lo kenapa lo keterima Isma? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, dan waktu interview gue bagus banget deh pokoknya. Essay gue juga bagus. Meyakinkan. Gue orangnya convincing aja. Gue sering, misalnya gue ditantang jadi project officer suatu lomba nasional paling gedenya Unsut, hukum. Gue sebenarnya nggak mau, dan gue nggak peduli gitu. Tapi kan ada yang nominasiin gue, abis itu dia nominasiin dirinya. Berarti kan, ayo kita lomba nih, siapa yang bisa kepilih. Ya itu gue nggak bisa kayak gitu. Gue dimenangin, gue presentasi, semua orang unanimously vote for me. Minggu depannya gue hilang. Hilang karena? Karena gue nggak mau jadi project officer sebenarnya. Tapi lo hanya mau proof. Gue mau kalau gue better dari dia. Gue mau nge-proof kalau gue udah ditantang, gue nggak bakal kalah gitu. Berarti lo kompetitif banget ya orangnya? Iya lagi. Iya banget. Kita misalnya beda banget ya kalau dipikir-pikir. Iya kita beda banget. Itu dari awal bilang. Itu lo itu orangnya nggak dendaman. Kadang-kadang gue iri sama lo. Gue udah tahu dari awal. Ini orang tuh enak banget gitu. Tahu dari mana lo? Itu gue pernah ngomongin sama mantan gue. Jan, nih laki-laki yang benar. Laki-laki yang benar. Iya, laki-laki yang psikisnya nggak sakit, yang nggak nyari validasi, nggak insecure. Itu kayak Bang Radit gitu. Dia beneran jadi dirinya, dia secure sama dirinya. Dari dulu gue nggak paham itu, tapi gue sekarang gue ngeliat, iya harusnya kalau normal tuh kayak lu gitu. Gue tuh kalau ada kompetisi, kalau lagi main apa, terus yang orangnya kalah tuh kadang gue suka kalah-kalahin tuh, kayak gue sama istri gue, dia main, terus gue ngeliat, ya udah gue kalah-kalahin aja lah, gue gak usah menang lah gitu. Kalau lo pasti nggak bisa tuh ya. Gue nggak bisa. Gue kalah tuh gue nggak bakal mau foto. Anjir. Gue kalah gue langsung pulang, gue mau shake hand gitu. Wah. Gue kegagalan. Full circle-nya. Gue apply ISMA, satu fakultas hukum tuh yang keterima cuma 2 mahasiswa. Gue dikeluarin dari 3 organisasi kan. Dari BEM gue dikeluarin. Ada satu English club gitu yang ngeluarin gue, presidennya. Dan akhirnya muka yang dipajang satu fakultas hukum yang keterima ISMA tuh cuma gue sama dia. Dan tuh akhirnya ya maksud gue satu yang dikeluarin, satu presiden organisasinya. Lo dikeluarin karena? Gue sadar banyak hal lagi nih, jangan-jangan nih. Gue sadar organisasi kampus itu eksploitasi buruh buat gue. Meeting sampai jam 2 pagi, habis itu lanjut besok. Meeting bisa 8 jam, 6 jam. Lo nggak terima sistem itu? Gue nggak terima. Dan lo mengeluarkan diri atau lo protes sampai lo dipecat? Gue ngilang. Oh. Gue ngilang. Lo ngilang, mereka kesel, lo dikeluarin. SP1, SP2, SP3.
Udah dikeluarin tetap ditagi uang bulanannya jadi anggota gitu kan. Kesel. Ya gue kirim emoji ketawa aja. Oh, oke. Ya maksudnya ya. Oke. Gak punya duit. Ke Itali nih. Ya. Itali dalam kondisi tadi masih nggak punya uang. Iya. Apa yang ngubah hidup lo di Itali? Ini mengubah hidup gue. Ini kenapa gue nyuruh semua orang tuh traveling. Ngebuka mata banget. Sebelum ke Itali, standar gue tuh cuma gini. Yang penting gue punya uang 500.000. Gue ke PIM sama cewek gue. Kita habisin tuh duit. Nih cewek happy, gue happy. Oke. Waktu lu traveling, lu kebuka mata lu, oh ternyata dunia tuh gede banget. Ada yang belum, lu belum ngeliat Prancis, lu belum ngeliat Jepang, lu belum skiing, lu belum nyobain croissant, lu belum nyobain kopi gitu-gitu. Bukan standar kekayaan sih, hal yang pengen gue kejar ternyata mata gue terbuka aja. Ini yang gue pengen nih, harusnya hidup kayak gini gitu. Harusnya gue bisa traveling. Anak-anak ISMA tuh pinter-pinter banget dan mostly privilege gitu. Terus gue ngeliat mereka, gue kayak, oh ini yang bener tuh kayak gini, mereka kuliah, mereka ini. Gua karena ini titik berubahnya tuh karena gue dikasih duit beasiswa langsung segepok, gue nggak bisa manage duit, gue habisin. Gue ke ISMA, gue bukannya traveling, gue malah daftar gym sama boxing class langsung buat 6 bulan. Sakit nggak sih? Terus gue mau nyiksa diri gue dengan cara gue nggak mau ketemu orang, gue ngambil perumahan yang murah, setiap malam gue digedor kalau suara gue Muhammad Jana, you're so loud. Wah, bulenya gila banget di sana. Oke, tuh. Lo dapat beasiswa buat ke Itali. Iya. Kampusnya apa namanya? Sapienza. Oke. Dikasih duit dari pemerintah? Iya. Oh, jadi kalau beasiswa ISMA itu duitnya di depan per 3 bulan apa? Oh, per 3 bulan dikasih segepok. Dengan tujuan buat bayar kuliah dong, sama hidup kan? Oh, enggak. Bayar kuliahnya udah dibayarin mereka buat hidup. Buat hidup. Nah, lo pakai duit itu buat gym? Iya, tapi udah makan gue udah tercukupi semuanya. Jadi surplusnya tuh biasanya orang tabung atau buat travel, gue malah pakai buat gym. Boleh tau nggak berapa sih? 1.100 euro per bulan. 1.200, 1.100. Lumayan 1.200 itu 20 jutaan ada kali ya? Dan gue milihnya apartemen yang paling murah. Oh, lo udah punya budget dari pemerintah? Ya udahlah, gue pilih yang murah, sisanya paling buat murah, paling buat Bronx areanya. Iya. Oke, nah gilanya di bagian mana? Tadi lo bilang. Wah, gilanya di bagian karena gue nggak punya duit, gue akhirnya nggak bisa bayar apartemen 3 bulan. Lo katanya udah bisa disisiin buat biaya hidup. Udah tetap difoya-foyain. Bukan difoya-foyain, lebih ke makannya atau gymnya lupa gue. Oke, pokoknya ada yang berlebihan lah. Iya, ada yang berlebihan. Gue salah manage duit deh, manage duit. Akhirnya ketemulah satu cewek gue yang sekarang di Itali. Dia gue gak pernah cerita di mana-mana lagi, viewers gue pasti ini nih. Di Itali. Iya, dia keterima juga program ISMA ini. Iya, keterima juga. Dia tuh tipe yang pinter sama duit gitu-gitu. Terus gue pokoknya salah satu gue kenal sama siapa ya waktu itu, kakaknya tuh influencer atau keluarganya influencer. Gue dengar dia dapat story 80 juta per satu Instagram story. Gue di sini posisinya lagi nggak punya duit, gue udah apply, gue udah dapetin sepeda gratis dari Facebook Marketplace. Gue apply jadi Shopee Foodnya Itali. Tahu Uber Eats? Iya, Uber Eats atau Just Eat gitu-gitu. Gue ditolak karena gue nggak punya NPWP Itali dan visanya visa student gitu. Lalu? Habis itu udah gue ada hari-hari gue tidur tuh kelaparan gitu-gitu. Udah serius bro? Iya, sumpah. Terus gue kayak gue nggak bisa nih kayak gini gitu. Gue akhirnya bilang, gue lapor ke ISMA-nya. Waktu itu emang bulenya nyeremin. Gue bilang, nih ISMA-nya gue takut gue terancam nih di sini. Gue kabur tuh. Gue pindah, gue tidur di sofanya tuh cewek. Tidur di sofa tuh cewek. Tetep. Terus akhirnya dia mau investasi. Dia sekarang tuh PC gue semuanya tuh dibeli sama dia awalnya. Jadi dia investasi di gue tuh hari pertama. Bukan investasi, malah nyupport aja awalnya. Beliin HP. Udah abis itu gue mulai tiktoker dari situ. Karena gue ngerasa kayak gue pengen kaya ternyata. Yang gue pengen tuh bukan jadi pengacara. Gue pengen kaya. Tapi kan di kepala lo kalau lo jadi pengacara sukses lo kaya juga kan? Jadi pengacara sukses, iya kaya juga. Tapi it's taking too long ya buat lo ya? Bukan it's taking too long, tapi ternyata gamenya beda formulanya. Gue pikir kalau di hukum tuh pinter sama dengan kaya. Ternyata, tapi menurut gue aja ini ya. Ternyata berani sama dengan kaya. Berani tuh konteksnya? Ya berani aja. Gitulah gitu ya. Berani aja. Berani sama dengan kaya. Nah, dikasih. Berarti dalam kepala lo ya, ini si saudara cewek gue kaya nih kaya dari jadi terkenal gitu kali ya. Gue juga mau terkenal juga gitu dong. Gue mau duit awalnya. Iya, supaya dapat duit gue harus terkenal gitu kan. Jadi lo minta dia dibeliin handphone atau langsung PC? Awalnya handphone karena masih di Itali. Lo minta dia beliin lo handphone atas dasar ini akan menjadi jalan lo terkenal? Iya. Gue mau konten karena waktu itu iPhone gue masih iPhone X. Lo mau konten, padahal kan
Lu nggak ada sejarah konten kan? Nggak ada. Ada. Oh ada. Ya podcast gitu-gitu waktu SMA tapi. Nah, konten pertama dari dari handphone yang dibeliin apa itu, review makanan itu? Review makanan itu yang sempat gue bilang makanan Italia lebih murah daripada makanan Indonesia. Langsung rame kah? Viralnya waktu di Indonesia. Jadi gue cuma taking video, uploadnya waktu di sini. Waktu gue balik ke Indonesia baru gue uploadin videonya. Yang paling viral yang? Yang itu yang gue mungkin makan sandwich babi sama itu sama gue bilang makanan Italia lebih mahal daripada makanan Indonesia. Oke. Yeah. Lebih murah malah. Itu di viralnya karena lo diserang ternyata. Karena diserang, terus gue bilang psychologically tapi emang cheaper. Lu pernah ngerasa nggak sih kalau di luar negeri tuh cuma 12 euro, 12 gitu, angka 12 sama kalau di sini kan 300 ribu. Itu kan psychologically lebih murah itu dong 12. Nah gue sering abis duit tuh gara-gara itu. 8 euro, 12 euro, angka-angka kecilnya. Iya. Jadi psychologically gue merasa itu lebih cheaper. Iya. Kayak lo waktu abis balik dari luar negeri, begitu ke Indonesia lo dapat duit ratusan ribu, gila orang kaya nih gue ratusan ribu. Padahal kan di sana kan belinya cuma berapa puluh kan. Iya. Kayak itu rame. Nah, jadi ke streamingnya produknya unik. Jadi itu selama setahun gue nyoba TikTok food reviewer, itu gue belum nggak ngasilin duit. Akhirnya ada momen gue di Prokerto nih, kosong 500 ribu gitu-gitu. Tuh kok jadi karena udah pulang ke Indonesia kan gue kuliah. Situ, ya. Terus dia bilang kayaknya aku mau sama produk jadi aja deh. Dia bilang sorry tapi kayaknya aku mau sama produk jadi aja deh. Mau sama produk jadi artinya apa tuh? Cowok udah kaya aja. Si ceweknya bilang gitu? Iya, nah itu kan. Oh my god. Gue udah di garis death note tuh kan, langsung kan gue ukir gak nih, tapi ini cewek baik lagi setahun. Udah nungguin setahun tapi nyakitin tuh komen kayak gitu. Itu real abis kayak gitu gue bukan terukir sih, gue langsung terbara-bara api gue matiin callnya, gue ke bawah, gue ke kosan gue taruh HP gue nge-live 8 jam per hari dari TikTok. 8 jam per hari, nggak punya kursi, jadi berdiri, nggak pakai baju karena waktu itu gue masih kurus. Kenapa dia bilang aku mau produk jadi, mau punya cowok kaya, kok larinya kayak live TikTok 8 jam? Itu apa hubungannya sama live TikTok 8 jam? Karena dari konten udah gue lakuin. Kamera YouTube nggak mungkin. Gue waktu itu belum ada pikiran jadi YouTuber. Dan apalagi yang belum gue lakuin gitu. Ya itu live. Itu live TikTok. Isinya apa? Isinya awalnya itu ngobrol-ngobrol aja. Habis itu jadi konsultasi. Gue ngonsultasiin cowok biar nggak dibegoin cewek gimana, cewek biar nggak dibegoin cowok gimana. Ada roastingnya juga. Riz Academy namanya, Riz Academy. Oh, supaya lo jadi Riz gitu. Jadi gue bilang, gue nge-branding diri gue jenius parah, gue bisa ngebantuin lo dalam apapun kecuali duit karena gue masih miskin. Gitu. Gue bilang kalau lo masalah cewek, masalah nge-gym, masalah bahasa Inggris semuanya, pokoknya lo nonton gue pasti ada bahan pematnya. Oke. Udah waktu itu live TikTok, bikin saweria, nah cuan. Akhirnya ngasilin duit. Dapat duit? 5 juta per hari. What? Karena ada sistem FYP TikTok. Iya, 5 juta apa tuh sistem FYP TikTok? Jadi kalau lo nge-live, kalau di YouTube kan lo cuma nonton orang yang lo udah kenal, lo udah subscribe. Di TikTok kan bisa keluar di FYP. Iya. Bisa keluar di FYP tuh ada 10 detik lah buat lo menangin tuh orang yang nonton lo. Oke. Gue orangnya dari dulu jadi diri gue aja, dan menurut gue karena gue tuh pas ada Jamet, ada anak Inter, Jamsoy anak Inter. Nah gue tuh di tengah-tengahnya, ngerti gak sih? Yang anak Inter nggak bakal mulai streaming karena udah kaya. Jamsoy mau nyoba jadi ini, tapi kita ngeliatnya aduh Jamsoy nih gitu, Jamet nih nggak masuk. Nah gue tuh di pas-pasnya, gue di tengah-tengahnya, gue bisa ngerti 2 jokesnya. Jadi banyak yang nonton gue tuh viewers gue orang-orang kaya, royal lah. Yang di tengah itu. Iya, karena gue di tengah-tengahnya gitu. Jadi gue dapat 2 pasar nih. Yang Jamet mau bisa bahasa Inggris, yang Inter kok nih orang ngerti jokes kita tapi nge-stream gitu. Terus terang ya gue kalau waktu gue awal-awal lihat lo, gue pelajarin lo, gue nggak nyangka lo anak internasional tau. Gue nggak nyangka lo dari New York lah, apalah inilah, ISMA lah. Gue nggak nyangka, gue pikir ini orang apa sih gitu. Ternyata emang lo nyari itu di tengah-tengah itu ya. Dan kebetulan ada di situ ya. Gue kan di tengah ya. Gue jembatannya gitu. Kita nge-stream 5 juta per hari. 5 juta per hari berarti masing-masing orang yang nyawer terkumpul hingga 5 juta kan? Iya. Dari Saweria. Saweria. Itu gede bro. Ya gede lah. Gede itu. Itu mengubah hidup gue banget. Saweria, habis itu ke band di TikTok. Baru itu mengubah ke band. Iya, emang selalu kayak gitu, selalu hampir waktu gue udah ini ke band lagi. Kayak Tuhan tuh pengen nguji gue, ini akun ke-14 gue di TikTok kan. Kenapa ke band?
Waktu itu kan ada aja cerita misalnya ada yang nyawer ngatain polisi misalnya, ada yang nyawer role play jadi apa, kata-kata terlalu vulgar gitu-gitu. Ke band TikTok, di situ gue mulai ke YouTube. Nah, transisi dari YouTube sampai gue di detik ini tuh setahun. Wah, susah banget gede di YouTube tuh susah naiknya. Susah banget gede di YouTube. Sekarang gue makanya gue bilang TikToker tuh viewers, influencer with no influence. TikToker, semua TikToker yang gede cuma di TikToker. Itu kayak short form content, lu nggak punya influence, lu nggak punya fans menurut gue. Karena lu cuma punya viewers. Selewat aja. Iya, selewat aja 1 menit. Itu cuma orang nonton lu cuma 1 menit gitu, nggak punya no influence, no fan base, no community. Nggak gitu. lengket ya. Iya. Yeah. Berarti kan ada pemikiran bahwa dari TikTok gue harus pindah ke YouTube nih. Padahal dari TikTok aja lu udah dapat 5 juta per hari. Nah, keputusan ke YouTube itu karena lo ngerasa lo nggak punya community atau fanbase, atau ngerasa kayak gue capek di band terus, itu lebih mana? Gue capek di band terus, dan sebenarnya TikTok tuh karena ada FYP jadi cepat juga naiknya, cepat juga turunnya, cepat juga naiknya. Jadi kalau bisa gue coba terus, tapi gue ngerasa nggak sustain. Ya, I rather have long money instead of the fast money gitu, ngerti nggak? Oke. Gue nggak mau ngerusak long money-nya karena fast money-nya ini. Oke, lo masuk ke YouTube udah langsung di apartemen itu? Bukan itu waktu itu di kosan Purwokerto gitu. Kosan Purwokerto nggak bisa bayar tuh 3 bulan. Nggak bisa bayar kosan? Iya, nggak bisa bayar kosan 3 bulan. Gue dikejar-kejar, akhirnya gue kabur ke kosan Pasar Minggu. Kosan Pasar Minggu, gue di situ sampai Desember gue dikeluarin. Dari Pasar Minggu? Dari kosan Pasar Minggu. Karena nggak bisa bayar juga? Kalau itu bisa bayar, tapi karena berisik. Tiap malam. Boy guys gitu ya? Iya. Oke. Awal pasti viewer dikit dong sampai mau dibeli dan masuk Death Note kan? Dikit. Waktu itu kan. Gimana cara naiknya? Kalau gue sih ketemu lo dari TikTok ya. Dari ada yang ngeklip ya. Gimana caranya? Gue percaya diri gue tuh orang terhoki banget. Gue hoki banget kayak tangan Tuhannya lagi baik banget sama gue tahun ini. Jadi gue awal nge-live gue sadar semua di Indonesia tuh kan mentingin angka kan, viewers, engagement, watch time gini-gini. Gue dari awal gue nge-live gue matiin viewer kan gue sampai sekarang. Misalnya yang nonton ribuan tuh gue matiin viewer kan gue. Lo matiin di dashboard lo? Iya, Maksudnya? di dashboard gue. Jadi gue nggak tahu yang nonton berapa. Gue nggak mau tahu. Karena gue mau bukan masalah angka. Gue mau langsung ngasih kualitas gue. Mau yang nonton 10 atau 10 ribu, gue tetap 100%in stream gue setiap stream. Setiap stream. Cara gedenya gimana? Gue nggak stream aja. Gue nggak tahu. Gue kadang-kadang dikirimin. Gue ngerasa gue dikirimin aja jokes sama Tuhan. Jadi gue sebelum stream tuh gue nolin duit gue di posisi lapar. Just works out, abis itu ngeklip lah, clipper meta banget. Nggak, tapi artinya lu ada struktur nggak streamnya? Nggak ada. Nah, jadi gimana cara lu menilai ini berhasil apa tidak kalau lu nggak punya set of structure atau konsep gitu? Waktu gua end stream, itu gua ngerasa, wih, W stream tuh tadi, seru banget tadi. Ya, dari? Kerasa aja vibes-nya. Kadang-kadang ada vibes mesti serius, kadang-kadang vibes-nya mesti bercanda, mesti ngerosting orang gitu-gitu. Beda, variatif. Tapi yang penting tuh gue create my stream tuh for me sebenarnya. Jadi kayak kalau gue bangga sama stream gue, udah parameternya cukup itu. Gue nggak pentingin views sama komen. Nggak gini, berarti misalnya lo stream tiap hari apa? Tiap hari? Tiap hari, setiap jam 8 malam. Jam 8 sampai? Vibes juga, kadang-kadang 6 jam, kadang-kadang 2 jam. Nah jam 8 malam, katakanlah malam ini, lo juga lo nyiapin apa? Lo ada satu brief, ada satu format, ada satu, atau lo gue live gitu. Udah apa yang terjadi? Kayak gitu. Oh iya. Iya. Oh iya. Yes. Dari awal. Karena gue kalau mau live streaming, gue ya nggak tahu gue mau ngapain kalau gue nggak nyiapin. Gue tahu itu kenapa. Kenapa tuh? Ada korelasinya menurut gue duit sama kreativitas. Lu ngerasa gitu nggak? Lu sebagai komedian ngerasa nggak waktu duit lu udah mulai banyak tuh kayak aduh kok gue kayak kurang lucu deh sekarang, jokes yang tadinya gue bakal pikirin tapi duit lu nggak pernah ini sih ya gitu gue ngerasanya gitu, ngerti nggak sih? Makanya streamer Indonesia tuh gue sering protes kayak aduh streamer Indonesia tuh kentang banget gitu, mereka nggak mereka nggak try hard, mereka cuma main game duduk. Kan streamer Indonesia kan gini, wait bro pakai baju apa nih, gue pakai baju biru bro. Wait, jam tangannya, wait thank you bro, gitu doang kan. Streamer Indonesia cuma bacain komen kan. Malah persepsi mereka tentang komen aja tuh salah. Bukan komen tuh nyetirin lu gitu, nyetirin live lu, tapi komen itu sebagai reaksi dari segmen live lu.
Jadi lu ngelakuin live lu, mereka dia reaksinya. suplemennya. Iya, bukan kita yang react dari komen. Oke. Iya. Nah, ini menjawab pertanyaan lo. Yang pertama, apapun yang gue lakukan itu kalau buat gue sekarang ya, keputusan uangnya itu justru di belakang. Kayak misalnya, ya gue podcast sama lu atau gue mau live stream, gue tidak atau gue stand up. Soal duit itu gue taruh di paling belakang gitu. Yang penting gue fun dulu. Nah, makanya ketika gue mau live stream, yang nomor satu buat gue, gimana caranya gue dapat bersenang-senang dari live stream yang gue lakuin. Gue kan live stream paling seminggu sekali lah. Nah, sehingga gue harus punya format. Nah, format yang paling jalan dan menyenangkan buat gue adalah ketika gue ngobrol bareng member gue, which is lewat Discord kan, yang gue live stream kan. Artinya, gue tahu nih, kayak next live stream gue hari Selasa, which is besok nih, kalau udah tayang berarti udah lewat. Gue mau ngomongin Dungeon and Dragons sama Indra Aziz. Nah itu udah ada formatnya, udah tahu, karena I know itu seru buat gue. Pertanyaan gue tadi konteksnya tuh lebih ke gimana caranya lo bisa live stream dan itu menyenangkan. Kalau lo nggak tahu lo mau ngapain dan lo nggak punya structure gitu loh, maksud gue. Itu gimana cara vibingnya gitu sehingga lo tahu itu bakal seru gitu. Gue tuh consumer media parah. Jadi gue dengerin podcast luar banget gitu. Kalau kita pikir-pikir, Joe Rogan kenapa dia paling laku gitu? Padahal dia nggak paling pinter atau paling lucu. Maksudnya kalau ngomongin pinter ada yang lebih pinter. Karena Joe Rogan itu paling otentik. Itu make sense. Bener betul. Itu gue mau nerapin banget konsep otentik. Dari segi streaming gimana maksudnya? Waktu sebelum lu nongkrong, itu lu mungkin gak nongkrong sama temen lu, nanti kita ngomongin ini ya. Enggak kan? Lu nongkrong aja, lu apa kabar bro, gini. Bisa ada obrolan. Lebih otentik kayak gitu, lebih manusiawi. Nah itu yang gue lakuin di stream gue. Oke. Artinya, gue suatu hari harus nyoba untuk live stream tanpa format. Yes. Oh tapi benar juga sih, karena gue pernah ke Amerika waktu itu lagi ke Omaha, lagi iseng aja gue live stream, iseng mau keliling neighborhood di Omaha, itu nggak ada schedule, nggak ada apa, gue cuma nyalain dari handphone, which is nggak pakai setup streaming, minta viewer gue nemenin gue jalan-jalan di taman, ada bule lewat, gue sapa dia negor nggak ya gitu, dan itu memang work sih, artinya work tuh dalam artian gue ngerasa bisa ternyata gitu, bahwa untuk nge-live tanpa disiapkan. Dan itu maksud lo ya? Kadang-kadang emang harus kayak gitu, atau malah justru lo itu yang lo bela? Itu harus kayak gitu, dan vibes-nya tuh nonton stream tuh bukan nonton ini. Gue mau vibes-nya tuh kita lagi nongkrong. Jadi banyak banget viewers gue pasti nonton gue tuh ngerasa kayak anjing kali lagi nongkrong aja sama lo di tongkrongan. Gitu. Make sense. Itu make sense. Itu make sense kan? Masuk kan? Iya. Itu pola pikir yang menurut gua karena gua berangkat dari industri entertainment yang konvensional, ada beberapa pakem yang gua masih ngerasa ini bisa gua langgar apa enggak. Tapi gua udah mulai pelan-pelan untuk ngelepasin pakem-pakem itu. Contoh gua tuh lagi sekarang suka bikin vlog pendek aja, hari kayak kemarin gue ketemu siapa gitu, tanpa structure dan tanpa di polish tuh artinya editan yang rapi gitu, dan ternyata jalan-jalan aja, atau gue habis dapat pengalaman seru sama istri gue taruh kamera di depan, gue ceritain aja pengalaman yang gue iniin, ternyata 800 ribu aja gitu, ada yang sampai 1 juta juga, cuman modal ngomong doang. Nah untuk seseorang yang bukunya mantan lo baca di bertahun-tahun yang lalu, kami ini lahir dari format dan konsep. Karena nggak mungkin gue bikin buku nggak pakai structure, itu yang pertama. Benar. Gue harus lewatin gatekeeper ya, which is penerbit. Kita datang di TV, kita briefing dulu. Benar. Ya kan, gue main di TV, main di Suca tempat Karin, itu ada briefing hari ini program kita ini kayak gini. Ngomong pun juga tektokan itu ada waktu-waktunya, sehingga kami ini masuk ke dunia streaming atau dunia entertainment yang sekarang masih agak susah ngelepasin di kepala bahwa everything has to be prepared dan rapi. Nah, lu ngedebrak itu dengan sebuah tesis yang baru ya? Enggak sih. Sekarang lu bisa jadi diri lu tanpa harus disiapkan gitu kan? Iya, makanya gue bilang streaming itu the rawest media.
Itu long form iya. Tapi bedanya kalau podcast kan masih bisa diedit. Lu masih bisa edit diri lu biar kelihatan pintar. Atau aduh kalau gue slip up di sini kurang kelihatan ini. Di streaming itu paling demokratis viewers ya. Kenapa? Lu kalau so ganteng, itu viewersnya langsung bakal bilang lu so ganteng. Lu so lucu, bro pikir dirinya lucu. Lu so pinter, bro pikir dirinya pinter. Di chat. Viewers paling suka bukan orang pinter, orang yang jadi dirinya aja. Oke. Nah itu yang gue nemuin tuh selama ini tuh gue make decisions tuh of vibes, of feelings gitu. Karena menurut gue humans tuh mungkin kalau yang lebih pinter banyak, tapi kalau feeling, intuisi tuh manusia dikasih itu ya menurut gue kita pakai itu aja. Jadi kayak obrolannya gitu-gitu, I'm sure the vibe is there gitu. Paling otentik, paling jadi diri sendiri, udah. Karena sekarang banyak yang nggak otentik. Iya benar, karena semua pakai rumus kan sekarang. Semua algoritma, ngejar FYP, semua tuh personalitinya sekarang kalau TikTok kalau lu replace mukanya satu persatu, lu acak-acak, itu semua sifatnya sama, suaranya sama. Hey, high fast. Hook di depan. Iya, hook di depan. Itu nggak itu we don't talk like that gitu. Oke. We're not like that, kita manusia normal. Itu make sense. Yes. Itu make sense. Oke. Nah jadi kayak lu besok ketemu Panji, lu nggak nyiapin apapun? Enggak. Dia datang, udah vibing aja udah. Yes. Gue ask just genuine questions gitu. Oke. Gue bilang ke semua orang kalau lu mau streaming atau apa, mungkin yang kalau lu ngejar yang lebih lucu pasti selalu ada yang lebih lucu, lebih pintar ada. Tapi kalau lu cuma jadi diri lu itu cuman kayak ngapain gue nyoba jadi Bang Radit gitu, nyoba lebih lucu ya pasti lu bakal menang. Kalau gue jadi diri gue, kita lomba siapa yang bisa jadi Muhammad Jannah, pasti gue menang 100% of the time gitu kan. Jadi yang gue perlu lakuin adalah improve diri gue dan gue jadi diri gue aja. Gue nanya pertanyaan genuinely yang gue tertarik buat ditanya. Tapi gimana cara lo elevate diri lo as a streamer kalau misalnya nggak ada teknik di belakang kepala lo gitu? Apa yang akan lo lakuin untuk memperbagus diri lo sebagai streamer? Kan lo ngomongin soal otentitas terus ya. Maksudnya berarti lo gimana cara upgrade-nya gitu? Apa berarti lo nggak belajar teknik wawancara, nggak belajar itu gimana caranya jadinya gitu? Oh ya itu belajar. Jadi authenticity itu kan berarti gue mesti upgrade diri gue kan. Berarti gue nge-upgrade karakter gue aja. Nah menurut gue paling suka banget tuh tetap adain diri gue di situasi susah atau miskin gitu. Kayak setiap hari gue tetap jalan kaki, gue tetap tidur di kasur yang nggak enak biar gue tidur nggak bisa lama-lama. Idenya ada aja sih, gue nggak tahu. Itu menurut gue gue sering ditanya itu, gue bilang ya itu pentingnya jangan terlalu banyak duit. Itu pentingnya susah karena kadang-kadang ada ide-ide yang cuman ke-unlock karena otak lu tuh nggak bisa makan kalau nggak unlock itu. Tapi menurut gue argumen gue lebih ke bukan masalah jangan lebih banyak duit, tapi lo harus merasa bahwa duit itu tidak serta-merta menjadikan lo penting gitu sih. Kalau buat gue sih lebih ke ngerasa bahwa duit sebanyak apapun tidak seharusnya mengubah diri lo aja sih. Jadi lo punya duit banyak pun nggak harus lo jadi kayak gue pantasnya jadi manusia kayak gini gara-gara uang gue banyak, ya nggak sih sebenarnya? Kalau nggak kan lo gimana caranya lo harus menahan uang masuk kalau nggak? Tingkat kelaparannya beda soalnya. Tingkat kelaparannya beda. Otak lu nggak bakal mikir sekeras itu. Kalau gue sih gue ngerasa kadang-kadang kalau duit gue tahu di ATM udah safe tuh, otak gue nggak sekeras itu buat mikirin jokesnya, ide-idenya. Nah, berarti gimana sekarang? Pasti lo udah punya duit kan? Karena gue lihat stream lo juga, lo bilang satu kali endorse gue dapat 50 juta. Enggak, itu bercanda itu. Itu bercanda. Gue sering branding doang diri gue itu. Ya, tapi artinya uang lo pasti lebih banyak sekarang dong. Iya, ada duit. Sudah tidak selapar dulu dong. Gimana caranya lo punya mindset yang sama kalau ATM lo juga bertambah? Itu dengan cara apa? Jadi sekarang gue cuman maksimalin diri gue tuh. Jadi sawernya gue cairinnya karena gue nggak mau ke bank karena bisa unlimited kan kalau sawer ke bank. Cairinnya ke GoPay. GoPay itu maksimal cuma 40 juta per bulan. 40 juta per bulan tuh gue cuma anggarin diri gue 100 ribu per hari. 100 ribu per hari, nggak boleh naik, kecuali buat kerjaan ya, nggak boleh naik Gojek, nggak boleh naik Gokar. Kemana-mana mesti jalan kaki. Nyalain AC mesti jam 8 malam kalau mau nge-live. Jadi gue mesti keringetan seharian. Makan sehari sekali. Makan sehari sekali? Iya. Dan itu gue lakuin bukan karena diet. Sebenarnya gue mau diet juga, tapi gue butuh susahnya. Gue suka banget susah. Gue tahu ini datang dari mana sih? Mana? Gue tahu ini datang dari karena lo pernah hidup sangat nyaman dan lo menjadi manusia yang lo nggak suka kan? Iya, mungkin. Itu akarnya sih, itu rootnya sih. Lebih selengean mungkin atau apa lo jadi kurang ngajar ke guru, lo jadi nggak punya grit, lo seenaknya dan jadi miskin tuh traumatizing buat lo dan lo takut lo balik lagi jadi orang yang itu. Iya. Kalau lo punya uang lagi. Iya, gue nggak mau sih, gue nggak mau.
Iya. Jadi duit itu cuma gue bantuin orang-orang sekitar aja, misal orang terdekat dulu, bunda dulu gitu-gitu. Uangnya maksudnya? Iya, uangnya gitu. Berarti apapun yang terjadi, sekarang pemasukan lo mentok di 40 juta sebulan dong? Apapun yang terjadi? Ya maksudnya yang bisa gue cairin. Iya. Jadi paling ketabung bisa gue cairin bulan depannya gitu-gitu. Berarti selamanya akan growing dong tuh di Saweria dong? Selamanya. Kan 40 juta dia naiknya pasti ada selisih, naik lagi 40 juta ada selisih. Akan gede banget dong itu. Iya. Oke. Dan itu bakal gue pakai, belum tahu lah buat apa. Menurut lo yang realistis buat hidup lo berapa juta sebulan? Buat gue kayak 3 juta per bulan cukup buat makan doang. Gue 100.000 per hari pokoknya, gue ngitungnya per hari. Gila. Mesti kayak gitu. Tapi gue karena gue pengen nikah, itu makanya gue bingung. Lo sebelum nikah lo pede nikahin waktu income lo per bulan udah berapa? Gue sering nanya pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang gue sering tanyain ke cewek. Kalau gue persoalannya bukan di pede nikah income-nya berapa, tapi hati gue udah yakin nggak kalau gue mau nikah. Bukan masalah orang ya, tapi masalah hati lo ya. Gue mau nggak punya kehidupan yang tidak seperti yang gue jalani seumur hidup, di mana gue suka banget sendirian. Iya. Itu mantap di situnya kalau gue. Karena dana nikah gue udah gue kumpulin dari lama. Gue sering survei, pertanyaan gue tuh suka banget kalau misalnya lu nikah, nih suami lu mesti ngasih uang bulanan berapa gitu. Gue mau lihat seberapa delusional cewek zaman sekarang. Ada yang jawab 1 M per bulan. Minimal lah itu ya bisa makan aja itu. Bisa makan aja 1 miliar. 1 M per bulan. What the hell man? 1 M per bulan. Justru malah semakin cakep ceweknya, semakin dikit angkanya. Cewek tercakep tuh cuma bilang 15 juta, 10 juta, 20 juta. Itu kalau cakep banget tuh yang gue ajak di stream gue. For sure ya, expenses gue tuh for sure ya. Keluarga kan jauh di bawah 1 M, for sure gue. Expenses gue. Nah, tapi kalau menurut gue sayang juga. Ini dari sisi orang yang suka finance ya. Yeah. Sayang banget kalau uang hasil stream lo itu lo ambil 40 juta terus lo simpen terus di Saweria. Kalau gue jadi lo, mungkin gue keluarin semua berapapun yang gue dapet, mau ratusan juta gue keluarin per bulan, tetap hidup dengan 40 juta, sisanya lo bikin investment di hal-hal yang emang lo pengen kejar, karena kayak dana nikah lo taruh investment apa segala macam. Kayaknya sayang banget. I'm a big believer in kalau belum 10 M per bulan, gue bakal bakar duit semua di konten. Gue mau gedein banget income gue gitu loh. Nah kalau udah 10 M baru gue mikirin investasi deh. 10 M per bulan? Iya, itu goals gue. Revenue 10 miliar per bulan? Iya, 10 M per bulan. Udah tahu stepsnya? Insya Allah. Oke, artinya Saweria pasti nggak akan mungkin 10 M dong. Jadi gini, ini bisa di breakdown juga buat streaming ya, buat streamer. Level-level income streamer nih. Level pertama itu donasi karena kasihan. Jadi pakai prinsip manusia silver. Mereka nyawer lu karena lu kasihan. Itu awal-awal. Level kedua, kenapa streamer kaya masih mau disawer? Pengen di notice. Oke. Jadi itu level 2, level saweran. Ketiganya dari iklan dari indoor. Brand deals. Ya, tapi keempatnya balik lagi mesti bisnis. Lu jualin hal balik ke customer, ke viewers lo, fanbase lo. Nah itu gue lagi nyoba ke level 4. Artinya mau ada brand yang akan lo keluarin? Brand, Streamer Academy. Digital produk. Kelas. Information. Kelas digital kan? Yes. Which is marginal cost-nya 0 tuh. Iya, tapi mahal lah menurut gue itu. Tapi menurut gue soalnya bakal banyak yang mau jadi streamer karena mereka merasa ini the future gitu. This how you build a fan base, community gitu-gitu. Ali Abdal aja jualan kelas YouTube itu berapa? Mungkin 60 juta kali. 60 jutaan. Itu bisa dijual mahal juga sih sebenarnya. Oh, jadi itu produk digital lo yang mau lo kembangin. Yes. Menarik. Streamer bisa gue ajarin cara jadi clipper, ngasilin duit. Karena sumber duitnya tuh streaming banyak banget gitu. Oke. Nah ini soal cewek-cewek di stream lo, tadi kan lo nyinggung. Itu kan ada yang dicium. Itu beneran? Beneran. No gimmicks. Sampai lo harus potong dari live lo kan? Potong karena itu out of respect buat keluarga gue, buat nyokap gue sih lebih tepatnya. Cewek lu? Nah. Gila nih orang. Ini orang gila ini nih. Dia. Gue gak ngerti gue. Ini dia. Gue tuh big believer in pendapat lo tentang Andrew Tate apa bang? Andrew Tate? Iya. Pendapat apa nih maksudnya? Gue ngerasa dia ngubah hidup gue soalnya. Lo ngerasa dia kayak positif gak? Alpha male gitu? Iya alpha male. Enggak, lebih ke mindsetnya aja sih. Gue nggak terlalu cocok sih. Artinya gue nggak terlalu kayak gue denger terus gue, iya nih
Tapi gue tahu kontennya lewat dan gue tahu cara dia ngedistribusi konten. Karena kan dia minta anak buahnya atau ininya ngeklip kan, dapat komisi kan si member-membernya apanya dia itu. Ya gue taunya cuma sebatas itu. Lu berarti sukanya lebih ke lu podcast luar dengerin Joe Rogan. Iya Joe Rogan denger. Itu dengerin nggak Modern Wisdom? Modern Wisdom dengerin. Itu oke banget tuh. Itu oke. Modern Wisdom oke. Hormozi oke. Alex Hormozi gue cocok. Siapa lagi ya? Banyak gue podcast luar gue juga dengerin kok. Kalau buat kreator ekonomi, yang 2 orang itu Sam and Colin and Samir. Colin and Samir. Ya, itu buat kreator ekonomi. Gue sampai join Discord mereka juga. Menurut lo kenapa podcast Indonesia nggak ada yang itu lebih self improvement kan temanya? Ya, iya sih. Nah, kenapa? Menurut lo kenapa podcast Indonesia tuh sekarang cuma ngomongin drama doang nggak sih? Nggak tahu deh emang ya. Iya, makanya lu aja nggak tahu kan podcast Indonesia ngomongin apaan? Nggak banyak sih. Iya, kenapa ya? Kenapa belum ada yang bikin tentang self improvement gitu-gitu? Ini mungkin jawaban yang sama dengan pertanyaan gua, kenapa kelas-kelas edukasional itu kurang banyak yang dimakan sama market Indonesia, terutama untuk harga yang mahal. Karena gue pernah ada pembicaraan kayak gini nih. Kalau mau bikin kelas ini kasih harga berapa ya, jangan mahal-mahal tuh biasanya kurang laku apa segala macam gitu. Karena kalau di Amerika, ini gue nggak tahu ya, correct me if I'm wrong ya, ini argumen dari orang yang diskusi sama gue, bukan argumen gue, tapi masuk akal juga. Dia bilang karena kalau di Amerika ada sense bahwa we can make it if we want to. Jadi ada sense itu, bahwa the American dream, dengan tangan gue bisa ini segala macam. Di Indonesia mungkin kultur buat kayak gue akan menjadi orang hebat, sukses gitu, itu kita nggak se-Amerika itu untuk pola pikir kita. Orang Indonesia tuh banyak yang kayak, oke, kayaknya gue segini udah oke, udah cukup. Oke, mungkin nextnya gue akan segini. Tapi nggak secara collectively nggak kayak gue mau belajar banget supaya gue bisa make it big. Itu kurang ingrained di society kita. Itu kata dia. Kalau gue ngelihat, mungkin ada benernya juga. Karena konten-konten edukasional gue, yang gue kan suka bikin di YouTube, apa kayak gitu, konten-konten edukasi gitu. Itu memang dari viewer aja deh, itu jauh lebih kecil daripada gue bikin yang bercanda apa segala macam. Dan kelas-kelas yang gue keluarin, kayak kelas nulis gue di website gue, ada kelas nulis, ada digital download stand up, itu jauh banget lebih gede yang stand up-nya gitu, dibanding kelas nulisnya. Nah, kadang-kadang gue juga suka nanya tuh ke penonton gue, kenapa ya kok gue kalau bikin yang dalam tanda kutip ngajar-ngajarin tuh kurang banyak dimakan gitu. Kayak gue live streaming ngajar nulis juga tuh bulan ini atau bulan lalu. Terus argumen mereka kayak, ya bang udah capek bang kerja seharian, nggak mau pusing-pusing, gue mending have fun aja gitu. Ya di satu sisi gue ngerasa kayak bener juga sih, masuk akal juga. Nah kebetulan gue tipe yang emang suka belajar kalau gue ya, dan kadang-kadang belajar itu entertaining buat gue kalau buat gue gitu. Nah itu kira-kira anggapannya gitu, tapi gue nggak tahu yang benar yang mana sih gitu. Cuma itu diskusinya. Kenapa lo merasa di kita jarang ada yang kayak gitu? Jarang dan itu gue mau terapin di streaming gue juga gitu. Gue nggak mau orang nonton gue cuma buat entertainment. Pasti antara lu nggak mau jadi gue, nih orang terlalu mengorbankan segalanya demi mimpinya nih. Atau lu terinspirasi sama gue gitu. Bukan buat streaming, bukan buat ngebadut, tapi lebih ke ngejar mimpi lo juga. Gitu, dan tinggi, dan aim for the moon, like aim for the planet lah kalau bisa. Iya, lo kalau lihat CNBC Make It, lo tau gak di CNBC ada segmen namanya Make It. Jadi anak-anak mudanya itu yang pendapatannya gede-gede itu diikutin seharian kerjanya apa ngapain gitu. Itu ada di CNBC di YouTube luar tuh. Kebanyakan yang bikin course online dan harganya mahal-mahal pak, $2.000, $3.000. Jadi buat gue di sana market edukasional tuh udah mature banget. Ya gue aja langganan LinkedIn Learning gue untuk gue binge aja gitu. Nah LinkedIn Learning aja juga gede banget dulu, lynda.com di sana gitu. Jadi artinya kalau di luar tuh kayaknya ada kesadaran bahwa belajar tuh bisa mengubah hidup kayaknya gitu ya, gitu ya. Tapi good newsnya adalah ada ruang grow di market kita berarti. Karena ini untapped nih dan belum ada yang main di sisi educational yang seperti itu. Nah kalau ngelihat bahwa di Indonesia trennya nge-lag dibanding Amerika, ya mungkin next big thing-nya itu. Benar. Karena podcast kan ramai dulu di sana.
baru rame di sini. Begitupun yang lain. Gitu. Streaming juga sekarang. Iya kan? Iya. Streaming kan kayak di Twitch, gue kan dulu suka juga tuh nonton Twitch iseng-iseng gitu. Sekarang mulai banyak yang rame di sini gitu. Ya artinya mungkin nge-lag dan jangan-jangan ada gap itu yang bisa diambil. Gitu. Benar. Gitu sih. Oke, terakhir buat lu apa nih? Berarti si Academy itu, Streamer Academy. Streamer Academy itu masih down the road lah itu. Oke. Yeah, working on it. Tapi lu belum jawab. Tadi gue nanya soal cewek. Oh, apa? Oh iya. Sorry. Side track. Nah ini tadi. Nah ini. Gini. Gue itu sering pakai perumpamaan karena gampang ya dimengerti. Ibarat lu misalnya kalau lu kan udah nikah ya, jadi lebih misalnya lu pacaran doang, lu streaming dan streaming ini nomor 1 income lo. Oke, jadi kan lu streaming, habis itu selama streaming lu mesti lakuin apapun hal yang bikin pecah streamingnya. Oke. Dan ini mimpi lu, ini karya lu, ini baby lu lah gitu. Jadi lu selalu all in di sini. Waktu itu lagi ada segmen kayaknya pecah nih kalau gue cium nih gitu. Kalau kita ciuman gitu. Kita kiss lah. Gue punya cewek. Terus gue bilang gini, lah ini kan ibarat Brad Pitt lagi kerja bikin film, Angelina Jolie nggak mungkin komplain kalau dia nyium cewek di filmnya. Ya nggak, masuk nggak kayak gitu? Iya. Lah udah, terus gue bilang, terus udah kayak respectfully gue sayang banget sama lo gini-gini, tapi ya ini mimpi gue, ini karya gue, nggak ada korelasinya sama kalau orang mikir selingkuh lah atau apa. Dia marah nggak waktu itu? Marah lah, marah. Kaget dong dia. Kaget, marah, kecewa, sedih, semuanya. Tapi ya itu, cowok harus prioritasin dirinya. Tahu nggak bedanya apa dengan Brad Pitt dan Angelina Jolie? Apa? The script ada duluan dan segala perizinan itu bisa datang lewat diskusi ketika masih skrip. Ada ciumannya nih di sini. Benar. Gimana? Lo nyamannya gimana? Lo ngasih gua kerelaan nggak buat ini? Oke, nanti di tag-nya kayak dengan gaya seperti apa? Di tag-nya nanti kayak gini. Tapi gini. Gimana? Lo nyaman? Gua nyaman? Oke, begitu baru action. Nah, lu ada duluan nggak itu? Nggak ada. Berarti kan beda. Nggak ada. Mutual agreementsnya nggak ada. Itu salah gue di situ. Gue sadar. Gue waktu dia ngomongnya kayak gitu, lo kan nggak ada perjanjian dari awal gini. Oke, gue salah. Oke. Terus gue bilang aja. Tapi kan kalau berarti streaming kan lebih ke karena kita nggak tahu flow-nya kemana. Apa yang nggak boleh dilakuin nih? Dia bilang ya, yang penting jangan ngomongin aku gitu. Oh gitu. Akhirnya ada. Everything else fair game. Gitu. Oke. Berarti akhirnya ada set of rules yang dibahas duluan for future streams. Iya. Weh, seru nih. Ada. Apa aja yang nggak boleh? Ciuman udah nggak boleh. Ciuman sama cewek. Gue udah nggak mau konten terlalu kayak gitu lah. Oh gitu. Itu udah nggak boleh. Nggak mau. Berarti ciuman nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oke. Nggak ada lagi. Apa lagi ya? Udah sih. Yang mati lampu itu sama Karin? Ya itu gimmick. Oh, itu nggak ngapa-ngapain. Itu gimmick. Itu boleh. Itu boleh lah. Itu gimmick aja lucu. Kan gue bahkan masang CCTV di kamera di apartemen gue. Oke. Iya. Jadi buat bukti nih kalau ada bawaan gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ada bukti CCTV-nya. Oke. Sleepover boleh. Sleepover boleh. Oke. Manggil sayang ke cewek lain di stream. Boleh. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Apapun gue yang penting nggak kontak fisik lah sama cewek. Oke. Gitu. Bahas dia nggak boleh. Bahas dia, guanya nggak mau. Guanya nggak mau, karena nanti gue bakal mikir, lo mau sama gue atau mau sama ketenaran gue. Oh, karena lo merasa lo akan ngasih spotlight. Iya, dan gue aneh aja menurut gue cewek mau terkenal tuh aneh. Apalagi cewek kaya mau terkenal tuh menurut gue aneh banget. Artinya dia bahas itu ke lo nggak? Kayaknya aku juga pengen juga nih agak. Enggak, dia dari awal nggak pernah mau. Dan emang nggak mau. Makanya gue suka, gue respect. Berarti kalaupun suatu hari lo putus sama dia, terus ada cewek yang mau sama lo akan sangat berhati-hati dong untuk tahu nih orang mau sama gue atau mau sama ketenaran gue gitu dong. Iya, gue sekarang super picky. Makanya sekarang kalau mau sama cewek seleb yang mana, gue nggak bisa suka sama cewek seleb. Karena gue ngeliat mereka tuh aneh. Kenapa lu mau terkenal gitu? Lo merasa cewek-cewek selebritis tuh aneh-aneh. Iya, kayak menurut gue kalau lu tau gak sih quotes dari Modern Wisdom nih, katanya salah satu indikator how good of a job you did as a parent itu apakah anak lu pengen jadi famous. Karena kalau dia masih mau jadi famous, artinya dia masih mau nyari validasi. Belum semua validasi yang dia butuhkan lu kasih gitu waktu dia grow up. Nah, gue ngeliat cewek tuh kayak gitu. Cewek yang bener tuh menurut gue kalau semua validasinya dikasih sebagai anak kecil gini-gini. Bahkan kita cowok aja deh yang mau terkenal aja tuh menurut gue aneh. Something wrong, tapi nggak apa-apa juga karena jalan orang kan beda-beda. Gue pribadi gue nggak bisa suka sama cewek kalau mau terkenal. Kompasnya adalah mau terkenal gitu. Tapi kalau misalnya ada cewek yang
dia jago banget acting atau kontennya bagus, dia jadi terkenal karena itu aneh juga menurut lo? Karena ada bagian famousnya atau enggak? Respect kan beda. Okay. Orang ngejar fame sama orang ngejar karyanya, abis itu fame-nya itu by produknya doang tuh beda. This one ini art lah, ini kerjaan, ini karya. Okay. Tapi gue bisa mencium dari jarak 100 meter ini orang lebih mentingin fame apa enggak sih? Iya kan? Karena gue udah lama di industri ya. Iya. Gue udah bisa nyium sih. Menurut gue, lu masih ada elemen lu mau doing hal yang bisa membuktikan kalau lu bisa hebat dan akhirnya rasa famousnya dateng. Yeah. Itu menurut gue. Karena lu berangkat dari pembuktian itu, lu ngebuktiin. Nah, fame adalah byproduct dari gue berhasil ngebuktiin. Jadi menurut gue, fame itu kayak badge yang lo pakai, bukan yang lo kejar. Kayak lu ikut lomba. Tadi ada saingan satu orang itu, lo dikasih validasi dengan lu berhasil menang lomba. Fame itu buat gue, itu buat lu. Itu adalah validasi bahwa yang lo lakukan baik. Itu menurut gue. Baik itu artinya bukan baik ya, tapi berhasil lah. Gitu. Heading in the right direction lah gitu. Bukan fame-nya yang lo kejar. Benar. Kalau menurut gue. Dan ini juga nggak tahu, Indonesia tuh kita mesti balik lagi karena lu percaya in circle kan. Jadi kayak skinny jeans sekarang lagi ngetren baggy jeans, habis itu bakal skinny jeans lagi, habis itu baggy jeans lagi. Menurut gue konten juga sekarang kayak gitu. Sekarang kayaknya bakal lebih laku ke authenticity sih. Itu iya. Ya kan di Indonesia tuh kurang banget authentic gitu. Itu iya. Iya. Tapi ada nggak hal-hal yang lu sesali dari menjadi authentic ini? Karena kalau gue ngerasa mungkin ada hal-hal yang seharusnya lu tetap keep gitu. Harusnya ada, mungkin setahun 2 tahun gue bakal nyesel gitu. Tapi kan in hindsight we did what we know best gitu. Okay. I did my best gitu. Makanya gue ada video gue minyakin badan gue gitu-gitu, gue nggak bakal malu dan nggak bakal gue hapus. Karena menurut gue proses tuh bukan aib. Gue ngelakuin itu di sisi kalau gue nggak ngelakuin itu gue nggak makan. Waktu itu kayak di 100.000 gue disuruh misalnya jungkir balik, gue jungkir balik. Lo potong rambut juga gara-gara duit kan? Potong rambut juga, dan ini gue bangga gitu sama ini. Oke. Terus gue juga mau ngomong kayaknya kita jangan terlalu fokus ke angka gitu ke depannya. Makanya viewer gue berapapun bakal gue matiin, karena kalau misalnya statistically kalau lu mau jadi stand up comedian aja tuh the chances kan low kan. Iya. Jadi kalau jadi terkenal atau jadi bagus misalnya. Iya, jadi kan buat lo tetap ngejar ngelakuin itu kan lu mesti agak delusional dan gak mentingin angkanya kan. Yeah. Makanya lu bisa ada di titik ini. Ya gitu aja sih, semua orang terlalu mentingin angka aja dan nggak usah peduli sama angka, statistik gitu-gitu. You make your own luck lah. Berarti lo evaluasi lo dalam bentuk uang aja berarti bulan ini lebih banyak, bulan depan lebih kecil, itu evaluasinya? Nggak ada sih. Nggak ada evaluasi bahkan? Evaluasi gue cuman nanti nih waktu gue malam, jadi dari gue melek sampai gue tidur, gue udah maksimalin diri gue belum? Gue udah lakuin semua yang bisa gue lakuin belum? Kayak misalnya gue dari gue bangun sampai gue tidur tuh, sekarang per 5 menit tuh ada konten gue di TikTok. Per 5 menit, gue mau dari gue buka mata sampai gue tidur tuh per 5 menit ada gue di TikTok. Ada gue di TikTok tuh maksudnya lo upload sendiri atau lo ngelihat orang ngeklip ke klip? Enggak, gue nyuruh orang. Minta tolong orang. Iya. Untuk masuk di akun personal? Enggak, di clipper mereka? Iya. Clipper mereka. Oh, how does it work sih? Gimana cara lo milih? How does it work? Clipper. Lo dalam lo hiring orang, lo lebih lihat kompetensinya atau karakternya? Karakter sih biasanya sih. Iya kan. Di Indonesia juga maka bilang lo mesti pinter, nggak? Menurut gue lo mesti jadi orang yang amanat, bisa dipercaya lah. Bisa dipercaya nih orang nggak aneh-aneh. Udah kayak gitu. Viewer gue dari hari pertama, makanya kalau orang bilang gue arogan, gue udah ngomong hal yang gue bakal lakuin dari hari pertama. Dulu lu mandang gue rendah karena gue belum ada angkanya, sekarang dipandang sombong. Oke. I'm a big believer putting on for my people aja. Dari hari pertama tuh semuanya gue kasih kerjaan, viewer gue yang pertama. Ada yang clipper, ada yang streamer juga, sekarang ada yang tiktoker. Gue pinjamin PC gue kasih keyboard, gue kasih ini. Oke. Oke, terakhir banget nih, ada berapa nama di Death Note lo? Kira-kira 10. Udah ada yang bisa lo ini balaskan? Sebenarnya sekarang semuanya udah bisa. tapi nah ini yang gue sekarang semakin kesini, semua orang yang kaya itu bakal bilang
lu nanti dendamnya juga hilang. Lu mulai memaafkan atau lu malah kasihan sama mereka. Sekarang gue udah mau transisi ke titik itu, tapi gue nggak mau. Gue tetap mau dendaman, gitu. Kadang-kadang gue ngeliat nama yang di buku gue kayak, ya kasihan banget. Ini orang kayak gini, ini orang kayak gini, gitu. Makanya sekarang gue tuh mager kenal sama orang karena gue tipe orang kasihanan. Gue nggak mungkin roasting lo lagi kalau gue tahu backstory lo. Oke. Kayak tiktoker tuh sering gue kata-katain, abis itu kayak ya gimana, gue sandwich generation gini-gini. Gue jadi nggak enak. Habis itu kayak ya udah. Oke, thank you udah mampir ya. Thank you Good luck Bang buat Radit. semuanya, salam buat Panji juga. Gue boleh minta saran terakhir gak? Apa tuh boleh? Kalau bisa kasih saran ke gue apa? Atau saran ke diri lo yang umur 22 deh, 23. Kalau gue ngelihat lu ya. Iya. Tunggu, gue mikir dulu nih. Gue gini, gue nggak tahu seberapa besar pengendalian diri lo terhadap diri lo sendiri ya, karena tadi lo bilang lo nggak mau jadi orang yang nggak punya etika dan norma seperti yang lo lakuin. Tapi saran gue yang paling bisa gue kasih adalah jangan sampai lo balik jadi orang yang ngerasa lo lebih hebat dari orang lain. Itu saran yang bisa gue kasih. Karena apapun achievement yang lo lakuin, in the end lo harus sadar bahwa itu nggak ada apa-apanya dibanding yang lain-lainnya lagi. Ketika ego itu udah muncul, ketika ego itu udah bilang bahwa lo yang terbaik, itulah awal dari semuanya jatuh kalau menurut gue. Jadi kayak tadi kan, gue nggak tahu nih bagian mana gimmick, bagian apa, gue nggak tahu seberapa lo sudah bertobat dari yang lo lakuin dari dulu gitu. Paling jadiin tuh beacon lo aja sih. Jangan sampai lo jadi orang yang egonya tuh lebih besar dari semuanya gitu. Sama yang kedua, jangan jahat sama orang sih. Apapun lo lakuin, jangan pernah jahat, apapun gitu. Gue nggak tahu soal Death Note gimana ya. tapi kalau saran gue itu pegangan gue juga dari dulu gitu. Karena reputasi kita tuh jauh lebih penting dari semuanya sih menurut. Benar. Gitu sih. Terakhir banget ini simpel aja. Jadi menurut lu gue NPD nggak? Kalau dari pembicaraan kita sekarang, sepertinya tidak. Kalau dari pembicaraan gue sekarang. Dan rasa-rasanya NPD itu udah mulai secara istilah keluar dari norma yang bukan keluar dari arti harafiah sebenarnya kan. NPD kan jauh lebih intens kan. Artinya lo sama orang semena-mena lah, apalah, lo jadi vampir buat hidup mereka. Ya kalau dalam konteks NPD yang sebenar-benarnya ya sepertinya sih enggak sih. Gitu. Yes. Apalagi kata psikolog kan enggak ya. Iya. Yes. Tapi buat sebagian orang lo ngeselin mungkin iya. Ngeselin. Tapi kan ngeselin nggak serta-merta NPD kan? Benar. Nggak Gitu serta-merta NPD. Oke bro, thank you ya. Thank you. Terima kasih semua.